Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala kita lanjutkan pembacaan kitab. Sekarang bagian ke-85. Babu lafzil bayyuti. Bab mengenakan al-bayyuh. Al-bayyuh itu topi baja atau sandal baja. Hadis 2911. Haddatsana Abdullah bin Maslamah qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Hatim qala an Abihi qala an Sahlin radhiyallahu anhu annahu bahwasanya dia su'ila ditanya an surtin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari luka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumah Uhud, pada hari perang Uhud. Maka dia berkata di Sahel, melihat terluka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kusilat dan pecah robaiyatuhu, giginya. Robaiyah itu artinya gigi antara gigi seri dengan gigi taring. Ini digolongkan gigi seri. Wa husimatil baydotu, dan dihancurkan, dipecah al-baydotu, topi baja itu ala roji, di atas kepala. Bahkan Fatimah itu, maka adalah Fatimah alaihassalamu tafsirud dama, membasuh darah. Wa Aliyun, sedangkan Ali radhiyallahu anhu yumsiku, menahan. Palamma maka tatkala ro'at, dia melihat, dia si Aisyah Fatimah gitu. Anak dama, bahwasanya darah itu layak itu tidak bertambah illa melainkan kasrotan banyak. Akhirnya dia mengambil hasiran, hasil itu ikan. Fa'akrofat, lalu ia membakarnya. Hatta sehingga sorot jadilah Ramadan abu. Cuma kemudian al-jaqathu, ia menempelkan kita yang sudah dibakar tadi di luka Rasulullah. Pastam sakat jamu, maka darah itu tertahan. Ada jawabannya mampet, ditepok terus mampet.
di bab ini menjelaskan tentang mengenakan topi gajah waktu perang. Di alat pelindung kepala waktu perang itu sudah ada sejak zaman dulu, baik itu sejak zaman Nabi maupun sebelum zaman beliau. Nah, di hadisnya si Sahal ya, termasuk salah seorang sahabat yang ikut dalam peperangan besar yang terjadi antara muslimin dengan musyrikin di Uhud pada tahun yang ketiga ini. Ditanya bagaimana luka beliau dalam perang Uhud tersebut. Perang Uhud ini terjadi bermula adanya kabar bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka telah menggalang kekuatan untuk menyerang muslimin ke Madinah. Nah, begitu kabar itu sampai kepada beliau, maka beliau mengajak para sahabat untuk musyawarah. Apa tindakan yang harus kita lakukan? Pada awalnya beliau mengusulkan, dan kita menunggu saja mereka di Madinah. Kalau nanti sampai mereka masuk, kita serang, kita hadapi, kita lawan. Tapi kalau mereka hanya tinggal, hanya berkemah di luar mana Madinah, biarkan. Mereka tidak akan bertahan lama di situ dengan kondisi cuaca sekitar Madinah yang demikian. Itu usulan. Dan usulan Nabi ini disetujui oleh para ketua sahabat, termasuk diantaranya adalah Abu Bakar dan Umar setuju. Begitu pula pendekor munafikin yaitu si Abdul bin Ubay, dia juga setuju. Nah, setujunya dia itu bukan karena usul itu bagus, tapi karena dia tak perang. Makanya dia setuju, kita setuju, tidak usah keluar, kita tidak usah menyongsong musuh, kita tinggal aja di Madinah. Nanti kalau mereka masuk, kita lawan, kita hadapi. Tetapi orang-orang yang baru mau masuk Islam, baru masuk Islam, yang mereka tidak ikut dalam perang Badar Uhud, mereka usul untuk keluar. Udah, kita punya kekuatan, mengapa kita harus menunggu? Kita keluar, kita hadapi mereka, kita songsong mereka. Termasuk yang menyetujui usul ini adalah sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia tidak setuju. Karena Rasulullah SAW melihat bahwa mayoritas yang setuju untuk keluar menyongsong musuh jumlahnya lebih banyak, mayoritas mereka jumlahnya lebih banyak, itu. Sedangkan yang sesuai dengan pendapat Rasulullah sedikit, itu akhirnya Rasul setuju dengan mereka. Tidak, karena beliau melihat bahwa mereka jumlahnya lebih banyak, dari tenaga lebih kuat, itu mereka nekat mengajak untuk keluar, ya Rasul akhirnya tidak dalam masalah ya. Nah, kemudian beliau masuk ke kamar untuk melakukan persiapan. Ketika beliau melakukan persiapan ini, para tetua sahabat ini istilahnya itu mengingatkan kepada para pemuda, kalian ini diusuli oleh Rasul. Usulnya Rasul untuk tinggal di Madinah begini. Mengapa kalian memaksa Rasul untuk keluar? Boleh sudah, masalah seperti itu serahkan kepada Rasul. Rasul beritahu daripada kita tentang hal ini. Karena ya sempat terjadi perdebatan di antara sahabat, terutama sahabat-sahabat yang ngotot kepada sahabat yang muda agar mereka
menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Sampai akhirnya mereka tidak ada. Nanti kita serahkan semuanya kepada Rasul. Apa yang akan beliau lakukan, apa yang beliau ambil kita jalani. Terus beliau keluar dengan perlengkapan yang sudah siap. Sudah pakai baju bukit, sudah pakai baju baja, terus nyangklong tamirnya sudah nyandang badannya. Lalu mereka mengatakan, ya Rasul, bisa kami manut saja dengan sesudah itu. Kalau kita tinggal di sini, ya kita tinggal tidak apa-apa. Tapi apa? Jawab Rasul. Rasulullah SAW mengajarkan ketegasan di dalam berprinsip kepada sahabat. Kata beliau, pantas bagi seorang Rasul yang sudah mengenakan baju perangnya untuk melepas kembali. Wes batutnya nggo baju perang kok, maka apapun yang terjadi, terserah nanti apa yang Allah akan memutuskan. Itu satu prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul terbuka pada sahabat, iya terbuka. Gitu. Karena punya usul apa, dengan tujuan mana yang paling baik itu yang diambil. Gitu. Tetapi ketika sudah terjadi kesepakatan, dia tidak akan menarik lagi kesepakatan itu. Itu yang sudah disepakati, ya sudah, itu yang kita jalankan. Gitu. Karena kalau yang namanya seorang pemimpin tidak punya ketegasan dalam berprinsip, dia akan terombang-ambing oleh anak buahnya. Di sini ini untuk masuk, ya setuju. Nanti ada itu, oh ya setuju. Lah, mau mana yang dipakai ini? Kan semuanya jadi. Nah, karena begitu, maka akhirnya Rasulullah SAW tetap mengajak para sahabat untuk keluar. Kesepakatan kita keluar sudah, kita keluar, sudah jalankan. Nah, sebelum keberangkatan, Rasulullah SAW sudah memberikan nasihat kepada para sahabat. Agar apa? Agar mereka sabar, agar mereka teguh dalam peperangan. Sebab ini yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah. Mereka Rasul bersama para sahabat. Nah, ketika tiba di Uhud, beliau mulai mengatur strategi perang. Gitu. Salah satu strategi yang beliau lakukan adalah beliau membuat pertahanan di atas bukit dengan menempatkan 50 orang pasukan panah. Ya, kalian nanti posisinya di atas bukit. Ada di atas gunung Uhud. Terus kalian tidak boleh turun dari tempat itu. Kalian tidak boleh meninggalkan posisi apapun yang terjadi. Apakah kalian melihat kami yang di bawah menang, ataukah kalian melihat kami yang di bawah kalah? Pokoknya kalian harus bertahan di posisi kalian sampai nanti ada perintah untuk turun. Sedangkan yang lainnya dia konsentrasikan di bawah. Nah, kemudian muslimin menempati posisi mereka masing-masing, termasuk ahli para pasukan panah tadi yang dipimpin oleh sahabat juga. Naik tanah. Nah, terus orang-orang kafir berat mereka mulai berupaya untuk menyerang. Nah, ketika mereka berusaha mendekati barisan muslimin, pasukan panah menghujani mereka dengan anak panah. Sehingga ini menyulitkan mereka untuk mendekat. Mereka mundur. Terus mereka mau menyerang lagi. Dihujani dengan anak lagi. Mundur lagi. Mau menyerang lagi. Nah, itu sampai akhirnya terjadilah peperangan antara muslimin dengan muslimin. Nah, pada awalnya muslimin yang berada di atas angin menang dengan strategi yang berkelapan tadi loh, menang, muslimin menang. Sampai ini pasukan muslimin lari kontak-kontak meninggalkan medan perang. Bahkan Hindun binti Utbah, bujurnya si Abu Sufyan itu dia ada yang cerita itu warna kacau balonnya keadaan ketika itu yang laki-laki melarikan diri, yang perempuan karena dalam perang itu orang-orang musuh juga mengajak perempuan. Mereka semuanya pada nangis mengikuti
kaum laki-laki yang lain tadi. Sampai tidur ini cicing-cicing. Warna takutnya itu wari. Itu. Nah, begitu muslimin sudah kelihatan menang, pasukan musuh itu lari dikejar oleh muslimin. Terus muslimin meninggalkan apa yang mereka miliki. Pokoknya kata yang mereka miliki tinggalkan yang penting mereka selamat. Wari. Dan muslimin di samping mengejar mereka juga mengumpulkan harta benda yang ditinggalkan oleh muslimin tadi. Nah, sedangkan pasukan panah yang ada di atas melihat hal itu, sifat manusiawi mereka muncul. Sifat manusiawi itu apa? Sifatnya apa? Tamak kepada harta dunia. Wah, sumpah yang dibawa tamak rebutan mengumpulkan harta. Kita yang di atas turun melihat saja lah, nanti kita dapat kebahagiaan. Itu bisa kita turun aja. Nah, terus diingatkan oleh pemimpin, kita tidak boleh turun. Pesan Nabi kita harus tetap di posisi kita, apapun yang terjadi. Sampai ada perintah turun. Oh, gila, kita tidak perlu lagi bicara itu apa? Kita nggak menang kok. Kita tidak perlu lagi tinggal di situ. Nah, akhirnya sebagian besar dari mereka yang tinggal hanya saja. Kalau katanya tinggal 10 orang saja, termasuk pundaknya. Yang 40 pun semuanya ikut. Nah, dan rupa-rupanya posisi mereka itu diintai oleh orang-orang kafir. Yang mengawasi yang mungkin siapa? Si Khalid bin Al-Walid yang pada waktu itu dia ambil dalam satu perang. Dia tahu bahwa kekuatan muslimin itu ya di pasukan itu. Makanya dia sangat menunggu. Kalau sampai pasukan itu lalai, berarti hilanglah kekuatan muslimin. Betul. Begitu dia melihat loh, itu kok pasukan panah muslimin yang menjadi benteng utama mereka turun. Akhirnya Khalid bin Al-Walid mulai melihat oh ini mereka sudah mulai meninggalkan kekuatan mereka ini. Dia mengajak beberapa orang anggota pasukannya memutar lewat di belakang bukit, akhirnya muncul di atas bukit. Nah, pasukan panah yang tinggalnya sedikit saja tadi, langsung diserang oleh pasukan Khalid bin Walid. Karena serangan itu sangat tiba-tiba, maka mereka ya tidak berdaya untuk melawan. Sehingga benteng pertahanan muslimin hancur. Begitu hancur, ini pasukan Khalid bin Al-Walid yang sudah berhasil tadi ya menyerang muslimin dari belakang. Muslimin kan lari tidak muncul. Dan diserang dari belakang. Karena ada serangan yang sangat mendadak dan di luar perkiraan mereka kemudian jadi kaget dan kacau. Sehingga yang pada awalnya mereka menang, tapi karena ada serangan dadakan tadi, mereka mulai kacau. Begitu kacau, mereka sudah ganti yang takut, ganti yang mencari cara bagaimana bisa selamat. Sehingga banyak dari kalangan muslim yang akhirnya melarikan diri. Nah, waktu itu pasukan muslim yang asalnya sudah lari, mereka balik. Loh, itu kok pasukan muslim kacau karena ada serangan dari belakang. Ada salah seorang perempuan yang mengambil inisiatif, bendera perang mereka di atas. Waktunya kelompok lagi, muncullah kekuatan lagi dari kalangan muslimin. Sampai akhirnya banyak dari kalangan muslimin yang meninggalkan medan perang dan banyak jatuh. Sedangkan Rasul sendiri tetap teguh di medan perang. Berserta beberapa orang sahabat dan kemudian itu membentengi Rasul. Nah, karena inilah kemudian Rasulullah SAW mendapat luka. Tuh. Jadi pada awalnya karena kelalaian muslimin tadi, muslimin kacau balau, banyak yang melarikan diri, banyak yang terbunuh, tapi Rasul tetap pada posisi. Walaupun dia tidak bisa mengontrol lagi, bagaimana mengontrol mereka sudah tidak bisa terkendali. Akhirnya beliau juga mengalami luka-luka. Walaupun sudah dilindungi oleh para sahabat, dibentengi. Jadi setiap kali ada serangan anak panah, sahabat menjadikan diri mereka sebagai tameng. Ada serangan tombak yang dilindungi diri mereka, agar Rasul tidak terkena luka. Tapi ya tetap saja Rasul terluka. Nah, salah satunya adalah beliau itu terluka di bagian wajah karena
dia dipukul oleh si Ibnu Qamiyah. Kalau seorang muslim dipukul kepalanya dengan pukulan yang sangat keras sampai mata rantai beliau itu menancap di pelitnya. Jadi kan butuh kopi baja ya, buat dipukul sampai 2 jari itu rantai semancap ke pelitnya. Itu di kedua pelitnya. Nah, waktu beliau terluka itu dibawa oleh sahabat, gitu. Datang lagi sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Melihat hal itu, dia kemudian berusaha untuk menolong, melepaskan mata rantai yang menancap tadi. Tapi untuk menarik dengan tangan, dia tidak. Masuk, ini kepalanya Nabi itu kan, terus dia menggigitnya. Semua tak kuatin. Nah, yang sebelah kanan digigit pakai menggigit jadi ditarik. Nah, semua kan itu terlepas. Tapi seiring dengan terlepasnya mata rantai yang menancap di kuping ini, tentunya dicosok, giginya juga terlepas. Terus pakai kuatnya itu kalah. Terus dia menggunakan yang sebelahnya untuk melepaskan mata rantai yang menancap di sebelah itu yang kiri. Dia berhasil. Nah, seiring dengan berhasil mencabut mata rantai yang menancap tadi juga tanggal. Sehingga untuk menengarai sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dia konflik ini. Si ngomong sapa? Ini sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tapi dengan itu dia masih bangga. Wah, kok ini berbeda nyopot mata rantai yang menancap di pelipis Nabi. Ini bisa menjadi saksi nanti ketika di akhirat. Dia tidak pernah malu, dia justru bangga. Seperti contohnya di sahabat Abdul Malik. Sahabat Abdul Malik terkenal kaya raya, tapi dia orang yang sangat berjasa. Hingga kalau dia duduk bersama para pelayannya, orang tidak akan bisa membedakan. Ini toh, ini juragane ini, anak buah ini tidak bisa membedakan. Nah, yang bisa menjadi ciri untuk membedakan kalau yang berjalan pincang, yaitu si Abdul Malik. Bapak takut sama yang pincang, ya wih juragane, juragane pincang. Tapi dengan kepincangannya si Abdul Malik tahu bangga. Loh, ini saya peroleh karena jihad fisabilillah. Ini akan menjadi saksi nanti di akhirat. Dia bangga. Itu sahabat Abdul Malik bin Auf. Begitu pula tadi sahabat di Ubaidah bin Al-Jarrah. Dia mendapat julukan Aminul Halifil Ummah, kepercayaan umat ini. Jadi orang yang sangat dipercaya oleh umat ini yaitu di Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pada waktu mau perang, dia mengumumkan, besok saya mau menyerahkan bendera perang ini kepada orang yang terpercaya dari umat ini. Semua sahabat mengimpi, wah itu saya. Tapi umatku juga mengharap. Tetapi ternyata yang ditunjuk oleh Rasul adalah di sahabat Ubaidah bin Al-Jarrah. Sehingga jelaslah bahwa yang menyandang predikat Aminul Halifil Ummah adalah di Abu Ubaidah. Nah, kembali ke sini. Nah, dengan luka-luka itu, kemudian si Fatimah ini setelah usianya perang pokoknya Fatimah berusaha untuk mengobati luka Rasul. Fatimah mengusap darahnya, kan darahnya mengucur lagi diusap dengan kain. Sedangkan Ali itu yang menuangkan air itu menuangkan airnya diusapin di sini. Tapi Allah apa mungkin karena lukanya cukup dalam sehingga darah itu tidak bisa berhenti, walaupun sudah dibersihkan mengalir terus. Akhirnya Fatimah radhiyallahu anha dia mengambil setarik ikat. Kalau ikatnya orang-orang Arab itu terbuat dari daun kurma, dibakar, kemudian abunya ini ditaburkan di luka Rasulullah SAW sehingga darah itu bisa berhenti. Dan memang zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Dalam hal pengobatan ya masih sangat sederhana sekali. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu bisa menyembuhkan. Jadi memang kadang-kadang ya berbekal keyakinan kepada Allah karena
Allah yang maha memberi kesembuhan. Orang itu sembuh dari penyakitnya hanya karena sesuatu yang sepele. Kadang-kadang seperti itu ya. Kalau bisa ngomong tangannya sepele. Nah, atau bocor kan tidak sulit juga ya. Kadang cari apa? Kalau papor bisa diriske. Toto ya bisa sakit hari. Atau kalau udah begitu kadang-kadang dicarikan apa? Siput atau begitu. Itu macam bisa hari. Cuma sederhana. Kadang-kadang seperti itu. Karena kembalinya bahwa yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berkaitan dengan bab ya masalah tadi mengenakan topi gajah. Itu dalam perang juga mengenakan topi gajah. Bukankah itu maksud? Ini maksudnya mengajari umatnya bahwa orang itu tawakal, tapi harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Bagaimana mengamankan diri? Orang mau perang, ya harus ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ya pakai baju besi. Kalau sekarang bukan baju besi, baju anti peluru kan itu. Pakai topi baja, bawa senjata, bawa pedang, bawa tembak, bawa pistol, kan itu salah satu ikhtiarnya, salah satu usahanya. Orang-orangnya juga begitu Pak. Jadi ngajari umatnya tidak semua orang tawakal, yang menang, yang mati, yang urip, tidak begitu. Harus ada usaha. Nah kok sudah usaha ternyata masih kena musibah, ya itu sudah bagian dari ketentuan Allah yang kita harus menerimanya dengan sabar. Sudah pakai baju anti peluru, nah ternyata kok masih terluka, ya sudah usaha kok, sudah pakai air baja, kok masih terluka, ya sudah, itu karena sudah usaha kok. Tuh, jadi manusia juga harus berusaha. Kalau kaitannya dengan perang ya tadi, ya bagaimana mengamankan diri dari bahaya serangan musuh. Itu bentengi dirinya, tutup dirinya. Nah, perang, ya butuh senjata kan, bawa senjata untuk melawan. Walaupun ya tadi nanti mungkin perang ya terluka, perang ya kalah, perang ya mati dan sebagainya, itu sudah resiko perang seperti itu. Bagaimana nanti juga gitu kan? Wow, sudah pakai helm kok, sudah pakai kok baca, karena juga masih terluka. Ya, ini kan bagian dari ketetapan Allah lah. Itu kan perang. Perang itu kalau tidak bunuh ya dibunuh. Kalau perang itu kadang-kadang ya terluka juga. Kan itu jangan bayangkan perang itu menang terus dapat ghanimah tidak. Di perangnya orang yang beriman kan apa? Tidak dengan giliran. Sekali menang, satu kali kalah. Satu kali menang, satu kali kalah. Nabi kan juga gitu. Perang itu satu kali menang, satu kali kalah. Nah, pada akhirnya nanti yang memenangkan peperangan itu adalah muslimin. Nah, secara umumnya ya kita ini dalam menjalani hidup ini jangan hanya bertawakal, tapi harus berusaha dengan segala kemampuan yang kita miliki. Mau makan, ya biar makan, biar bisa makan bagaimana? Ya cari usaha. Tuh, jangan hanya diam saja nanti kalau ada kasih makan ya makan, kalau ada ya itu yang ada. Kita lanjutkan bab yang ke-86. Bab man orang yang lam yara tidak melihat atau tidak berpendapat asrat ilahi memecahkan senjata indal mauti menjelang kematian. Hadis 2912. Haddatsana Amr bin Abbasin qala haddatsana Abdurrahman qala an Sufyan qala an Abi Ishaq qala an Imran bin Al-Harith qala
beliau meninggalkan, tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan illa melainkan silahahu, itu senjatanya, wa bahlatan baydoa, dan seekor bihol yang berwarna putih. Kalau bihol itu ya termasuk jenis kuda, tapi ini perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Kalau gitu, kuda dan keledai ini punya keistimewaan masing-masing. Kalau kuda itu hanya kuat, kencang gitu. Tapi kalau yang namanya keledai ini walaupun pokok punya kecil tapi dia kuat. Kalau bawa pokok kuat, jadi ngalor-ngalor ini kuat. Bawa balong kuat. Nah terus orang Arab itu pengennya apa? Pengennya jadi mulainya cepat, terus wah, rakitan pembola ini tiba-tiba orang Somalia kayak kering-kering ada ombong, gitu loh. Tapi loh dari mana gitu? Kalau ada mau mana, boleh, tapi pintar. Terus dibujuk, buahnya bodoh. Nah kan mulai anaknya. Bayu, pinter, ini banyak ada banyak bodoh. Ya, kita kan cuma ini nggak gitu. Terus muncullah dua. Yang penting kan dia tanaman kan juga gitu. Ini pada bermangga, ini mangganya karena buder, ini bergom. Tomat kan ya gitu. Terang kan ada tadi. Kalau sampai kreatifnya manusia, sampai rakusnya manusia luar. Tidak bagaimana. Wa'adhan dan sebidang tanah di Khaybar, Jalaha, dia menjadikannya sedekah, menjadikan tanah Khaybar itu sebagai sedekah. Bab yang ke-86 ini membahas tentang orang yang tidak berpendapat bahwa senjata itu dihancurkan ketika menjelang mati. Ada sebagian yang menjelaskan kasroh silah di sini adalah menjualnya. Jadi dia menjual senjatanya setelah mati. Artinya dilenyapkan. Dan orang-orang itu punya kebiasaan. Kebiasaan mereka apa? Kebiasaan mereka kalau mereka apa? Tidak lagi menggunakan senjata itu mereka musnahkan. Jadi kebiasaan mereka. Dan ini orang yang beriman sebaliknya tidak seperti itu. Makanya di hadisnya di situ dijelaskan bahwa ketika Nabi wafat, beliau masih meninggalkan senjata beliau. Dia tidak dimusnahkan. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Memang Rasulullah SAW itu mengajari kita untuk berbuat, berucap, berperilaku yang bertolak belakang dengan orang-orang kafir. Contohnya apa? Ya, pokoknya orang yang tidak mau sama dengan orang kafir. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam segala hal, berpakaian. Gitu. Orang kafir umurnya bukan seperti ini, ya pokoknya pakaian beda. Bahkan sampai soal sisiran, itu Rasul juga menyisirkan. Ini orang-orang kafir sisirannya pada ke kanan, Rasul ke kiri, begitu. Orang-orang kafir kok pada ke belakang, kita ke depan. Orang-orang kafir kok gak sisiran lagi. Orang kafir kok sisiran lagi, gak sisiran, pokoknya beda. Beda dengan kafir, pokoknya lagi macam sepeda kok dewa aku kan beda. Itu yang diajarkan oleh. Nah, cuman masya Allah, karena apa fiturnya orang kafir itu, ya, karena bumbunya orang Islam, kita nggak tahu. Ini orang Islam itu kok dia lebih senang mengikuti mereka. Jadi yang orang kafir mereka kan nggak modern, gitu loh.
banyak dari kalangan pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi katanya ya di KTP ini didelok agama Islam, tapi pakaiannya, masya Allah, itu wong Islam kok. Ini bagaimana? Orang Islam kok cara berpakaiannya seperti ini? Tentu saja kalau orang Islam itu bangga dengan Islamnya, orang Islam punya aturan, ya saya serahkan. Gitu ya, saya tidak mau sama dengan mereka. Mereka pakai celana jin, aku orang jin juga, boleh jin toh? Aku pakai. Nah, dan dalam hal yang lain-lain, orang Islam sudah punya aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk cara berpikir, termasuk banyak hal yang kita harus berbeda dengan mereka. Makanya ini kan harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, bahwa Islam itu harus diperlukan. Jangan sampai ada pemikiran bahwa kita tidak mungkin mereka ketinggalan zaman, kita tidak akan ketinggalan zaman. Ini sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Islam lebih maju satu langkah daripada kekafiran. Ini sudah dibuktikan. Makanya kalau kita menjalani Islam, kita tidak akan ketinggalan zaman. Kita tidak akan ketinggalan dengan mereka. Justru mereka itu yang ketinggalan zaman. Mengapa zaman sekarang, zaman yang sudah terbaca ini, mereka sangat masih berpikiran sangat dangkal, apakah itu berpakaian ataukah yang lain-lainnya. Gitu. Orang-orang yang beriman mestinya jauh lebih baik dalam segala hal. Nah, kembali ke sini. Di sini dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW, warisan yang beliau tinggalkan itu hanya apa? Senjata, kemudian bihor dan sebidang tanah. Ini menunjukkan betapa bersahajanya, betapa jurusnya Rasul ketika hidup di dunia. Bahkan beliau berdoa, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dari dunia. Jadi kan sangat berdoa dengan kita. Kita kalau doa apa yang kita minta? Kan dalam atas yang berani doa, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, nangis ketika malam, ada ketika malam nangis, nangis berpolong-polong, mati, jalur suki, nangis, pedangnya elek dulu, pas ngaji jadul malah isin, dijulukin dibusuknya, campur beta itu, karena pedangnya nangis, minta pedangnya nabi dan sebagainya. Kalau Rasul, walaupun sebetulnya beliau kalau mau bisa, tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya untuk hidup syukur. Bahkan sampai beliau meninggal, dia tidak meninggalkan apa-apa untuk keluarganya, cuman pedang, kuda, dan sebidang tanah. Nah, nanti disebutkan di sebagian riwayat itu pun dalam kaca tergading. Orang yang digantikan untuk apa? Untuk beberapa gantang gandum mencukupi kebutuhan keluarganya sampai sedemikian rupa. Nah, makanya kita ini mestinya berupaya untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu hidup zuhud. Artinya itu bagaimana? Ya, kita ini menjalani dunia seperlunya. Yang paling utama itu adalah ibadah. Apa yang mendukung kita untuk ibadah? Nah, itu. Apa yang kita mendukung? Kita tidak perlu memilikinya. Ini tentang bagaimana kita ini dalam menjalani kehidupan. Nah, kalau dikaitkan dengan babnya ya masalah tadi bahwa ketinggalan beliau masih punya senjata. Senjata tadi tidak dimusnahkan, tidak dihilangkan. Sebagaimana kelakuan orang-orang jahiliyah, dan sudah tidak seperti itu. Makanya oleh Bukhari disebabkan kepada orang yang
dan tidak dijual setelah kematian. Apalagi orang belum mati, terus sudah mati. Biasanya apa kita mengira nanti tidak akan ada perantara, kita jadi tidak tahu lagi. Jadi itu kan persiapan. Ini bagian dari jadul jihad. Ya saya kira dulu urutan berperang itu ya. Nanti kalau suatu perang kan tidak punya. Satu hadis lagi. Ya. Oh gitu. Cara itu sebidang tanah itu dia menjadikannya sebagai sedekah. Kalau yang sedekah itu gini, sebidang tanah itu ada tanamannya, ada kormanya. Nah buahnya itu dari kormanya itu dijadikan sedekah. Siapa saja yang mau mengambil boleh. Jadi status kepemilikannya masih, tetapi hasil dari tanah itu dijadikan sebagai sedekah. Dipersilakan bagi siapa saja untuk memanfaatkannya. Bab yang ke-87 bab tafarruqin nasi, bab berpisah-pisahnya manusia anil imami dari imam indal qailati ketika qailah. Qailah itu istirahat sejenak di waktu siang hari. Wal istidlal dan berlindung niyok bisa jadi di bawah pokok. Hadis 2913 Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aibun qala an-Zuhri qala haddatsana Sinan bin Abi Sinan qala wa Abu Salamah anna Jabir bahwasanya Jabir akhbarahu mengabarinya qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Ismail Ibrahim bin Sa'd qala akhbarana Ibnu Shihab qala an-Sinan bin Abi Sinan Al-Bukhari anna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu akhbarahu mengabarinya anna bahwasanya dia Jabir bin Abdullah hoja berperang ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'at rokat umul qailatu maka mendapati mereka itu al-qailah istilahnya biwadin di satu lembah kasirin al-idoi banyak pepohonannya. Pada para penanggu maka manusia itu berpisah-pisah bil idoi di pepohonan itu yang tadiluna mereka bernaung dari di pepohonan. Mana jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun tahta sajaratin di bawah sebatang pohon. Ba'alqa maka dia menggantungkan dia padanya saya tahu pedangnya menggantungkan pedangnya di pohon yang beliau bernaung di situ. Kemudian amat tidur. Pastai kodo maka beliau bangun wa'indahu dan di hadapannya itu rajulun seseorang. Bahwa dan dia ya layak turun tidak merasa dirinya dengan keberadaan orang lain. Bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ada sesungguhnya orang ini orang yang tiba-tiba berdiri di hadapan Nabi waktu Nabi itu tadi Entara membunuh saya di pedang. Bapak maka ia berkata, Man yang mau? Siapa yang akan membela? Siapa yang akan melindungi? Untuk dia berkata, Allah. Kata masyarakat. Maka ia menyalurkan pedang itu, memasukkan lagi ke tempatnya. Maka inilah dia dan ini dari sudut ini orang ini kemudian lagi
tidak menghukumnya. Bab ini membahas tentang berpisah-pisahnya manusia dari imam ketika qailulah. Qailulah itu istirahat sejenak di waktu siang dan bernaung di bawah sebatang pohon. Jadi memang Rasul dan para sahabat itu kebiasaan kalau siang hari biasanya tidur itu melakukan qailulah, melakukan istirahat sejenak untuk melepas lelah. Habis itu melakukan aktivitas. Ini orang-orang sama mencari tempat sendiri untuk beristirahat. Di tapal nanti anak imam itu sekedar istirahat, orang misalnya imam keluar dari agama. Hadisnya dari sahabat Jabir bin Abdullah, dia memberitahukan bahwa dia pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam perjalanan perang itu tibalah waktu untuk istirahat. Jadi memang ketika panas itu sudah sangat. Ini mereka biasanya istirahat hingga nanti kalau panasnya sudah mulai berkurang, matahari sudah mulai bergeser, sudah mulai condong, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Jadi seringkali mereka melanjutkan perjalanan itu malam, itu sampai pagi, dan nanti kalau sudah mulai sore matahari istirahat, karena payah kalau perjalanan di waktu siang hari. Nah, terus mereka ini istirahat, sudah tiba waktunya qailulah ini, istirahat sejenak ini di satu tempat yang disebut banyak pohonannya. Pas wayang leret ketemu tempat yang banyak pohonnya. Wah, mereka terus sekali. Akhirnya mereka mencari tempat masing-masing untuk istirahat. Mereka melepas lelah. Ya, mereka larian mencari tempat masing-masing, terus bernaung dan beristirahat di situ. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berlindung, juga niup di bawah batang pohon. Nah, karena istirahat ya, semua perlengkapannya itu diletakkan, termasuk pedangnya. Kalau pas berangkat kan bersandar, karena ini istirahat, pedangnya digantungkan di salah satu dahan pohon tersebut. Lalu beliau tidur. Dan tidak berapa lama beliau bangun. Nah, waktu bangun tiba-tiba di hadapan Nabi tidak ada orang berdiri. Yang beliau tidak menyadari keberadaannya. Awalnya tidur kok bangun, ya belum tahu ada sekitar yang siapa. Tiba-tiba tidak ada seseorang yang berdiri dan membunuh pedang beliau. Pedang yang tadi diambil, terus diunus, diarahkan kepada. Nah, waktu itu dia mengancam Nabi, siapa yang akan melindungi kamu dengan pedang ini? Kamu siapa? Kamu siapa yang akan melindungi kamu? Jawab Rasulullah SAW, Allah. Yang akan melindungi saya, Allah. Itu karena Allah Maha Kuasa, Maha Mampu segala-galanya. Walaupun kamu sudah punya pedang, saya kalau menurut perkiraan orang tidak akan mungkin bisa selamat, tapi Allah bisa menyelamatkan saya. Itu. Dan nanti di bagian riwayat dijelaskan orang terus gemetar. Itu waktu disebut nama Allah. Siapa yang bilang kamu? Siapa yang menjawab kamu? Allah. Jadi takut. Terus dia tidak jadi apa-apa melaksanakan niatnya. Nah, kalau ini disebutkan dia kemudian menyarankan dan diserahkan kepada Nabi. Kemudian dia disuruh disuruh beriman, masuk Islam. Nah, jadi diceritakan ini, ini dulu ya, waktu saya sedang tidur, terus dia membunuh pedang ini, dan itu
dihukumi oleh Nabi, maksudnya apa yang dilakukan tidak dianggap sebagai apa